Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput nilai untuk setiap mata kuliah, baik itu UTS maupun UAS, pada mata kuliah program studi teknologi informasi. Yang pertama nantinya saya akan share link. Di link ini nantinya terdapat beberapa file Excel yang nanti langsung diedit di dalam browsernya. Jadi tidak perlu diinstal lagi. Nah, di sini Bapak Ibu jika mengajar di semester 1 atau angkatan pertama, maka dipilih angkatan pertama. Jika semester 3, maka dipilih angkatan ketiga. Jika semester 5, maka dipilih angkatan kelima. Sebagai contoh, saya akan ambil dulu di angkatan ketiga. Sini misalnya saya mengajar pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya tandem bersama dengan Pak Reza, di mana Pak Reza adalah mengajar sebelum UTS atau ketika UTS, sedangkan saya mengajar ketika UAS. Nah, tugas saya adalah melakukan input nilai setelah UAS. Nah, di sini tinggal saya masuk di input nilai UTS, berarti di sini adalah tanggung jawabnya Pak Reza. Saya adalah input nilai UAS. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja nilainya, di mana yang harus kita masukkan adalah kehadirannya, yaitu maksimal 7 pertemuan, yaitu dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Untuk tugas UAS-nya, itu adalah nilainya dari 1 sampai 100. Untuk UAS, nilai UAS-nya pun dari 1 sampai 100. Sebagai contoh, ini ada misalnya Siska Winnie Fauzia, dia kehadirannya adalah 5, misalnya ya. Lalu nilai tugasnya adalah 70, lalu nilai UAS-nya adalah 80. Misalnya ini contoh aja. Nah, di sini kenapa nilainya masih E? Karena di input UTS-nya belum ada. Jadi nanti selanjutnya harus ada juga dosen yang menginput di UTS agar nanti nilainya menjadi lengkap dan nanti menjadi nilai yang sebenarnya yang akan di-share oleh mahasiswa. Begitu juga dengan yang di bawah-bawahnya sama saja. Selanjutnya, contoh selanjutnya, nah kalau sudah begini sudah otomatis ter-save ya. Contoh selanjutnya adalah misalnya saya mengajar full, misalnya di semester 5 misalnya. Saya mengajar full di analitik data, di mana saya mengajar di pertemuan pertama sampai ke-6, dilanjutkan ke pertemuan ke-8 sampai ke pertemuan ke-15. Contohnya di sini Lisa Ardianti, misalnya kehadirannya adalah 4, lalu tugas UTS-nya misalnya 80, lalu nilai UTS-nya adalah misalnya 90. Nah, di sini nilainya belum berubah ya. Nah, selanjutnya karena saya juga mengajar di setelah UTS atau ketika UAS, maka saya harus memasukkan juga nilainya setelah UAS. Misalnya kehadirannya di sini adalah 5 kali dia hadir, lalu di sini tugas UAS-nya misalnya 90, lalu nilai UAS-nya adalah 90. Maka nanti nilainya akan muncul. Hasil akhirnya akan muncul. Jadi seperti itu, begitu juga selanjutnya, misalnya Eka, kehadirannya misalnya 7, lalu tugas UAS-nya misalnya 90, tugas UAS-nya misalnya 95. Lalu di UTS harus dimasukkan juga, misalnya ketika UTS dia hadir 7 kali, tugasnya 90, tesnya misalnya 95. Nah, jadi seperti itu proses eh, proses input nilainya, di mana kita menggunakan Excel jadi tidak perlu di-save lagi ya, langsung otomatis bisa dibuka oleh Tendik. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.